Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar nih Pak Kabid? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Gimana Pak Dery? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi beliau ini adalah petinggi muda. Pak Dery adalah petinggi muda Sempekat Keruan Kutai ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini tentunya kami sangat berbangga, khususnya teman-teman seni dan budaya atas terselenggaranya acara ekspresi budaya tradisional Kutai Kartanegara. Nah, terkait dengan itu tentunya peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai andil yang luar biasa sehingga acara ini bisa berlangsung dan mudah-mudahan berlanjut tidak putus. Terkait dengan itu tentunya Pak Kabid, Pak Puji Utomo sebagai lembaga yang berfokus tentang pendidikan dan kebudayaan tentunya ada regulasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memastikan setiap sekolah di Kutai Kartanegara dari tingkat dasar hingga menengah mengimplementasikan kurikulum muatan lokal secara efektif untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya Kutai. Apakah sudah dilakukan? Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Moderator. Siap. Ya, selamat malam buat Ibu Ida Saikti. Beliau adalah ada di Dinas Pendidikan juga. Siap. Dan juga teman-teman di bidang kebudayaan, juga ada maestro kita ya, saya anggap ini Bu Alma. Selamat malam, ya, Bu. Bu Alma. Mungkin ada beberapa orang yang saya lihat tadi, sekarang tanda di mana. Saya ucap selamat datang aja di titik nol, juga para hadirin sekalian yang menonton kegiatan ini. Ya. Kiat-kiat kami dalam kebudayaan itu adalah salah satunya adalah tampilan, Pak. Tampilan di mana Dinas Pendidikan sudah melakukan regulasi tentang muatan lokal. Ada bahasa Kutai yang ada di SD dan SMP. Kemudian secara teoretisnya mereka adalah kurikulum yang mereka sampaikan. Tetapi dari kami kebudayaan adalah secara seninya, Pak. Seninya adalah salah satunya adalah seni tarsul, seni berandeng, ngapeh, termasuk ngapeh ini juga bahasa Kutai seharusnya. Juga seni tingkilan, juga ada beberapa banyak yang harus kita tampilkan. Kalau permainan tradisional juga ada? Permainan tradisional itu adalah salah satu fokus daripada bidang kebudayaan adalah pembinaan dan pelestarian. Jadi kami adalah suatu dasar daripada kegiatan-kegiatan tersebut tradisional adalah dasarnya. Kalau perkembangan itu ada di Ekrab atau di dinas-dinas lain atau di komunitas yang lain bisa mengembangkan. Tapi bidang kami adalah mencatat atau mengaturkan gerakan-gerakan yang ada yang secara tradisionalnya, yang pakemnya gitu lah. Baik, jadi istilahnya bahwa kegiatan tentang muatan lokal sudah berjalan. Ini kira-kira berapa lama nih Pak Kabid? Kalau muatan lokalnya mungkin Ibu Ida Saikti saya rasa sudah berjalan sekian berapa tahun ya Bu ya? 2 tahun itulah sudah berjalan. Kemudian juga kami ada menerbitkan kamus bahasa Kutai yang mungkin menjadi buku pegangan guru pengajar tentang berbahasa Kutai. Iya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa di seluruh kabupaten Kutai Kartanegara di sekolah dasar dan menengah tadi kurikulum muatan lokal sudah berjalan gitu Pak? Sudah. Sekarang mungkin teman-teman dari bidang guru ya Pak ya. Bidang yang lain sudah menambah tetap pengajaran-pengajaran atau kursus-kursus guru yang mengajar di bidang bahasa Kutai. Baik Pak, ini terkait anggaran ya dan dukungan. Terkait alokasi anggaran sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjamin bahwa dana yang ada dialokasikan secara adil dan tepat sasaran untuk mendukung inisiatif dari berbagai lembaga dan komunitas budaya yang tersebar di seluruh kabupaten? Tentu saja Pak ya, dengan rasionalisasi yang sekarang sedang berjalan, kami dari bidang kebudayaan bahkan bidang-bidang lain tentu saja selektif. Yang mana sebetulnya kegiatan itu bisa menghasilkan hasil guna yang maksimal dalam memberdayakan budayaan itu, dan keuangan tentu saja seberapapun uang yang dimiliki tentu kurang Pak ya. Tetapi
kami memaksimalkan uang yang ada. Salah satunya contoh yang seperti sekarang kita lakukan, sosialisasi, informasi, kegiatan yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat. Baik, artinya meskipun dirasionalisasi tetap berjalan gitu lah. Tidak masalah, Kutai tetap berjalan. Woi, beri tepuk tangan dulu buat Kabid Kebudayaan, luar biasa. Terima kasih Pak Kabid, nanti kita lanjut lagi ke Bu Suderi ini. Apa kabar Bu Su? Alhamdulillah sehat. Ya, dari Sempekat Keroan Kutai, tentunya sebagai lembaga ya yang berfokus pada pelestarian budaya, strategi apa nih yang paling efektif untuk menarik minat generasi muda, Bu Su? Apa? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kru di sana yang ada di titik nol pada malam hari ini. Semoga malam ini selalu diberikan kesehatan dan kesempatan. Amin, amin. Iya, malam-malam hari ini kami juga mohon maaf, bosannya petinggi Polri kami juga belum bisa hadir. Ya. Jadi di sini kami diperintahkan beliau juga untuk hadir untuk di acara titik nol pada malam hari ini. Terkait dengan strategi yang disampaikan oleh host tadi, kami disepakat itu bagaimana memperkenalkan ya, budaya tradisi Kutai ini ke masyarakat itu ada dua strategi. Yang pertama melalui media sosial. Ya. Artinya media sosial bagaimana pengenalan budaya tradisional ke masyarakat itu melalui media sosial. Yang jelas mulai tutorial. Tutorial itu yang saat ini yang rencana kami akan kembangkan itu tutorial misalkan gerak tari. Ya, gerak tari, kemudian ada tutorial tentang kuliner, ya, kuliner khas Kutai. Kemudian juga ada busana-busana Kutai. Yang memang strategi kami yang saat ini kami akan mencoba melalui media sosial itu sendiri. Artinya edukasi kami itu bagi pendidikan dasar, mungkin bagi masyarakat terkait dengan pengenalan budaya itu sendiri melalui media sosial, itu pertama. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan ini bagaimana pengenalan budaya Kutai ini dengan sistem kita edukasi pendekatan. Bulan kemarin atau nggak salah itu ketika Car Free Day di sini, kami tim Sempekat Keroan Kutai itu memperkenalkan budaya, identitas budaya itu pemasangan pesapoh yang seperti Mas Hadi pakai. Yeah. Nah, jadi itu yang pertama pengenalan kami, yang jelas ini identitas budaya dulu yang kita kenal ke masyarakat maupun mungkin nanti ke sekolah-sekolah juga bagaimana identitas budaya yang ada di Kutai Kartanegara ini kita kenal. Yang jelas awalnya pesapoh dulu lah, sapoh yang dipakai saat ini. Makanya harapan kami ke depan kedai kami Sempekat bagaimana nanti di kawasan titik nol ini bagi pengunjung mungkin bagi pedagang kelima harus menggunakan identitas budaya itu yang paling tidak pesapoh dulu lah. Jadi biar kita kenal apa itu pesapoh, yaitu digunakan oleh orang Kutai mungkin setiap dia melakukan suatu pekerjaan bertani atau mungkin dia melakukan berkebun biasanya menggunakan pesapoh di kepalanya itu yang jelas dua strategi itu kita lakukan untuk memperkenalkan budaya di Kutai Kartanegara ini seperti itu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Suderi ya. Nah, terkait juga tadi kan bagian dari potensi. Bagaimana sih Sempekat Keroan Kutai ini melihat potensi pengembangan ekonomi kreatifnya dan dari produk lokal? Seperti apa yang dilakukan? Iya, saat ini kami juga di Sempekat itu ada memang beberapa bidang yang memang menangani tentang produk-produk lokal. Jadi bidang-bidang itu yang jelas produk UMKM yang ada di Kutai Kartanegara ini. Ya saat ini memang ya kami berharap juga artinya pengenalan produk lokal ini kami Sempekat juga mengenalkan beberapa produk seperti jajanan khas Kutai. Ya saat ini mungkin di titik nol ini mudah-mudahan juga itu masih ada diperjualkan di sini. Jenis-jenis alat sapi, jajak kertas, tumpi, jajak yang model-model baru itulah. Jadi harapan kami seperti itulah, kami Sempekat akan melakukan seperti itu Mas Andi. Ya. Jadi memang sudah berjalan dah tentang produk-produk lokal UMKM. Hasil budayanya tadi ya, dari Iya. makanannya entah kerajinannya juga ya. Ya, artinya nanti kami juga di Sempekat itu juga akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Ya. Kebetulan kami kawan-kawan di Sempekat itu juga ada teman-teman yang Dinas Koperasi juga yang mensupport terkait dengan UMKM itu. Seperti itu. Luar biasa, terima kasih Bu Su. Tepuk tangan lagi buat Bu Suderi. Ya, ke Pak Kabid nih. Terkait tentang pengembangan ruangan publik.
ekspresi budaya tradisional Kukar ini apakah nantinya hanya di sini saja atau ada agenda nanti di setiap kecamatan bahkan supaya ada pemerataan tentang bagaimana kita mengembangkan kemudian juga pelestarian dari budaya. Seperti apa Pak Kabid? Baik, terima kasih. Tentu sekarang ini kan ditetapkan di titik nol. Yang mana rencananya terlalu banyak Pak. Terlalu banyak ya? Karena memang harusnya demikian, terpaksa harus di titik nol. Kami coba merencanakan ada di Muara Muntai, kemudian di daerah pesisir itu ada di Muara Badak. Tetapi kembali ke kemampuan kita bahwa di titik nol itu adalah suatu yang kawasan budaya yang selalu kita kembangkan, yang ingin kita kembangkan bahwa di kawasan inilah kita bermula tentang bahasa Kutai, tentang bahasa tradisional, adat-adat tradisional kita, tentang kesenian-kesenian tradisional yang kita kenalkan kembali kepada masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya di Tenggarong, yang mana budaya itu sudah terlalu jauh dan terlalu jauh kita langgarkan. Kita ingin mendekatkan kembali mereka bahwa budaya Kutai itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jadi sementara ini mungkin hanya di titik nol yang bisa kami laksanakan. Terima kasih. Iya, jadi fokusnya saat ini di Tenggarong dulu ya, di titik nol. Kira-kira ada nggak di masa yang akan datang kemungkinan itu ada nggak kira-kira, maksudnya mungkin setelah normal untuk anggarannya? Kemungkinan itu sudah pasti ada Pak ya, kemungkinan itu perencanaan sudah ada, tetapi kita harus melihat kembali kemampuan finansial kita tentang pelaksanaan sosialisasi atau pengenalan bahasa Kutai kembali. Kemudian kami bekerja sama dengan bidang-bidang lain yang ada di Dinas Pendidikan, bahwa khususnya Mulok, kami hanya mengenalkan Mulok lewat kegiatan yang ada di bidang lain, bahwa Kutai, bahasa Kutai itu memang harus dilestarikan. Karena begini Pak, saya pernah kunjungan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta. Jogja ya. Di sana mereka pun, kabitnya pun punya keluhan yang sama seperti kita, bahwa anaknya di rumah itu tidak berbahasa Jawa lagi Pak. Mungkin bahasa Jawa yang seperti apa ya, saya juga tidak bisa ngerti apa bahasa mereka, tetapi mereka masih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang ada di media sosial. Yeah. Nah itu tantangan-tantangan tersendiri bagi kita-kita yang ada di tempat kita, seperti mereka yang ada di Jogja. Saya rasa orang Jogja itu kental dengan tradisionalnya, tetapi mereka punya keluhan yang sama ternyata seperti kita. Jadi yang kita hadapi sekarang itu bukan hanya lingkungan secara langsung, juga cara media sosial juga luar biasa sekali. Makanya itu kami berharap kepada masyarakat lebih mensosialisasikan tentang bahasa Kutai selain kami dari Dinas Pendidikan. Iya, terima kasih Pak Kabid. Nah, terkait tadi bahasa yang disampaikan adalah tentang penggunaan bahasa ya, itu bahasa Kutai. Saat ini adalah zamannya digital atau kata media sosial tadi disampaikan, sehingga membawa pengaruh yang luar biasa. Ada nggak program atau rencana program ke depan tentang digitalisasi mungkin konten atau hal-hal yang sifatnya lebih ke media sosial sehingga bisa lebih dikenal bahasa Kutai itu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Terima kasih. Saya rasa itu bukan hanya bidang kebudayaan sendiri yang harus bicara itu. Ada instansi-instansi lain yang berkaitan dengan itu, termasuk pemberdayaan masyarakat desa, juga masyarakat pada umumnya. Kita mensosialisasikan bahasa Kutai itu bukan hanya di bidang kebudayaan, tetapi juga harus di bidang-bidang yang lain, di dinas-dinas yang lain, bahkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam hal pembinaan bahasa Kutai. Jadi tidak bisa sendiri Pak. Ya, berarti ada instansi lain atau semua pihak yang turut untuk bisa mensosialisasikan atau melakukan sebagai nantinya jadi budaya atau habit ya, seperti itu. Betul. Karena kalau kita bekerja sendiri tentu tidak bisa. Kita harus sebagai makhluk sosial, tentu kita harus bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita melaksanakan sendiri, rasanya itu mustahil Pak. Ya, artinya ketika nanti mungkin kedepannya
lomba konten media sosial dengan bahasa daerah mungkin anak-anak sekolah atau lebih kepada keseharian mereka. Itu gimana menurut Pak Kabid? Sekarang giatnya Pekan Bahasa Ibu. Nah sekarang itu ada Ibu Alma, salah satunya ada penggiatnya itu adalah budaya Tarsul itu bahasa Kutai, ngapeh belocuan bahasa Kutai, kemudian stand up komedi ya bahasanya itu bahasa Kutai. Yang ada kita perkenalkan pada anak-anak adik-adik kita yang di SD atau di SMP yang saat ini mungkin sedang berlatih untuk menghadapi festival bahasa ibunya itu. Yang alhamdulillah tahun 2023 2004 kemarin kita dapat penghargaan dari kementerian, yaitu dari Pak Nadiem Makarim, diterima sendiri piagam dari Pak Nadiem bahwa salah satunya pelestari bahasa daerah, bahasa Kutai, itu bahasa daerah itu adalah Kutai Kartanegara yang diterima oleh sendiri Bapak Buta kita, yaitu Pak Edi Damansah tahun 2024. Ya, jadi sudah dapat penghargaan ya? Sudah Pak. Sekarang ini kami juga berharap kepada termasuk Ibu Alma dan teman-temannya untuk giat mencari bakat-bakat yang ada di sekolah-sekolah supaya bisa berkompetisi di kabupatennya sendiri atau di provinsi sampai ke Jakarta. Salah satu contoh bahasa Kutai ini kemarin itu kita gagal karena mungkinnya kurang pengetahuan dari juri atau apa. Bahasa Kutai ini dibilang bahasa Indonesia. Padahal bahasa Kutai itu saya diperkenalkan oleh ibu saya diperkenalkan bahasa Kutai oleh nenek saya oleh datuk saya dan seterusnya. Bahasa Kutai itu seperti itu saja, tapi dibilang bahasa Indonesia. Padahal kalau dilihat dari tahun lahirnya nenek saya itu tak abad 8, tahun 18 berapa ya, saya lupa. Itu lahir sudah guna bahasa Kutai yang seperti itu. Tetapi pada pertandingan kemarin dikatakan bahasa Indonesia. Wah saya protes Pak. Saya protes ke Balai Bahasa, ke kementerian itu kebetulan ada Irjen Pendidikan Kebudayaan yang ada datang ke Tenggarong. Saya protes, bahasa kami ini seperti apa sebenarnya kalau dibilang bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pada Pekan Budaya Bahasa Ibu kita bisa kembali mendapat penghargaan itu. Ya mudah-mudahan ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Kabid nih. Ya terkait ini saya penasaran nih Pak Kabid. Bahasa Kutai ini kan dialeknya mungkin di Tenggarong, kemudian di hulunya lagi sampai katakanlah Muara Kaman, Kota Bangun. Itu ada sedikit perbedaan tuh. Mungkin ada ndida, nade, dan ende dan segala macam. Bagaimana itu menyikapi dalam perbedaan itu? Kalau saya rasa kami tidak membedakan antara bahasa Kutai Tenggarong, bahasa Puluan atau bahasa Kutai Pesisir. Semua sama saja bahasa Kutai. Tetapi memang di daerah lain misalnya kayak Jawa, berbeda Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya kan sudah berbeda. Antara Jawa Tengah sesama Jawa Tengah pun sudah berbeda. Iya. Jadi kami itu bahasanya itu tidak masalah, dialeknya itu tidak masalah, arti penyampaian itu dimengerti dan dipahami sesama kami bahasa Kutai. Dan alhamdulillahnya di FTBI itu juga dipertandingkan Pak. Dipertandingkan. Dipertandingkan. Bahkan bahasa Kutai ini ada beragam Pak. Banyak. Tidak hanya nada-nada aja yang Bapak kenal, yang selain itu juga banyak. Ada Kutai Pantun, ada Kutai Muara Bengkal, Morancalong, Melak, Damai, itu berbeda-beda Pak. Dari Kutai aja kan sama-sama. Tenggarong ini antara Kampung Panji, Melayu, Sukarame, Kampung Batu, ada dialek berbeda sedikit beda. Sedikit beda ada ya? Bedanya. Jadi dari bersebelahan aja sudah berbeda. Apalagi kami harus ke pedalaman atau ke pesisir sudah berbeda. Jadi itu pengaruh lokal itu sangat berpengaruh sekali terhadap bahasa yang ingin kita ucapkan. Kita melihat dari kurikulum, kemudian kurikulum mana yang dipakai bahasa untuk menjadi pedoman bahwa ini loh bahasa Kutai. Apakah semuanya dipelajari atau seperti apa yang menjadi salah satu kunci seperti itu? Kalau kurikulum saya kurang paham ya. Kalau kurikulum mungkin Ibu Ida mungkin paham, yang ada di sana lebih paham dari saya. Tetapi saya rasa bahasa Kutai itu kami tidak merubah bahasa Pak. Bahasa Kutai tidak dirubah. Kami hanya menyampaikan bahasa ibu itulah seperti apa yang kau bahasakan, seperti apa yang kau bicarakan sama ibu, situlah yang kami tampilkan. Demikian Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu Pak Kabid. Jadi mudah-mudahan di minggu depan mungkin temanya lebih kepada kurikulum bahasa Kutai ya. Kalau kurikulum bahasa Kutai mungkin jangan Kabid Kebudayaan Pak.
Mungkin bisa dari Ibu Sida atau Pak Halis itu. Siap, mungkin siap. lebih paham. Terima kasih Pak. Ini ke Busu Dery. Busu, terkait kolaborasi ya. Selain bermitra dengan pemerintah, apakah Sempekat Keruan Kutai memiliki inisiatif untuk menjalin kolaborasi dengan pihak swasta? Iya, harapan kami sih begitu ya. Artinya kami Sempekat Keruan Kutai ini memang harusnya bermitra juga dengan beberapa pihak perusahaan, mungkin dengan pihak pemerintah pun. Kami di Sempekat Keruan Kutai ini kami sudah membentuk di beberapa kabupaten kota yang ada. Yang jelas kami sudah membentuk Sempekat Keruan Kutai ini ada di Kutai Timur, ada di Bontang, di Balikpapan juga ada Kerapatan Korenya. Jadi dan juga di beberapa kecamatan yang kami bentuk. Ya kami terkait dengan bermitra dengan perusahaan memang rencana kami ada. Artinya dalam pengembangan budaya di sini. Artinya bagaimana mitra kami dengan beberapa mitra perusahaan swasta ini, bagaimana mereka mengangkat budaya-budaya yang ada di kecamatan, yang mungkin perusahaan yang ada di kecamatan seperti itu. Ya. Selain itu juga bahwasannya memang ada tanggung jawab sosial bagi perusahaan ini untuk pengembangan seni dan budayanya, karena di Perbu TJSP itu kalau nggak salah itu ada, saya lupa pasal berapa, itu ada tanggung jawab oleh perusahaan itu untuk melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok seni yang ada di kecamatan seperti itu, Mas Ati. Ya, juga dari Sempekat merekomendasikan juga ya, Iya, rekomendasi ya. Iya, seperti itu. Apa tantangannya nih Busu? Ada nggak tantangannya? Atau kendalanya lah paling tidak? Tantangan sih ada yang bisa kami hadapi di Sempekat ini ya. Kadang-kadang namanya organisasi, tapi terus terang saja saya buka di forum ini, kami ini merupakan organisasi paguyuban yang artinya mengangkat marwah daripada Kutai Kartanegara. Artinya marwah itu. Artinya kami bukan organisasi preman. Kadang-kadang kan kami bentuk ini karena orang takut tuh. Oh ini orang Kutai ini. Tapi ini bukan itu. Kami di sini, organisasi kami ini adalah bagaimana kami itu mengangkat marwah dari Kutai Kartanegara itu sendiri, menjaga itu. Jadi bukan kami ini kadang-kadang menjadi backing perusahaan, bukan seperti itu, tidak. Tapi itu kadang-kadang tantangan kami seperti itu, dianggap seperti. Tapi alhamdulillah kami menyikapi itu oleh petinggi kami. Setiap beliau di kecamatan menyampaikan sambutan, beliau menyampaikan kami ini bukan organisasi yang seperti preman yang backing perusahaan, bukan. Tapi ini adalah mitra perusahaan yang terus mengangkat marwah di tanah Kutai ini, seperti itu, Mas Aldi. Jadi memang kadang ada isu-isu yang negatif isu seperti itu ya. bagi kita. Tapi slow aja ya. Slow saja. Nih pertanyaan terakhir nih, karena waktu juga kan. Jika ada satu hal yang paling dibutuhkan oleh Sempekat Keruan Kutai dari pemerintah daerah untuk memajukan kebudayaan, apa itu? Ya, kami artinya dari Sempekat Keruan Kutai ini berharap pemerintah ini membuka ruang lah. Artinya membuka ruang publik bagi komunitas seni budaya, bagi para seni budayawan segala macam, yang artinya yang mengangkat harkat martabat Kutai inilah. Artinya itu harapan kami ke pemerintah. Bukan hanya artinya bukan hanya di ruang publik, di ruang publik yang ada saat ini itu, tapi mungkin di master point yang mana saja, mungkin di Taman Kota Raja, mungkin di Bojasera, mungkin gedung kesenian pun mungkin kita perlu seperti itu. Bagaimana mungkin para seniman budayawan ini artinya dia punya wadah untuk mengekspresikan seni budayanya itu sendiri. Seperti itu harapan kami kepada pemerintah. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih nih atas jawabannya dari Pak Kabid dan Bu Suderi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu. Closing statementnya dari Bu Suderi dulu. Saya mungkin pantun saja ya. Ya, oke, pantun. Pantun ya. Dari Tenggarong ke Samarinda, singgah dulu meli buah mangga. Titik nol ing Martadipura. Ayo tetap saksikan ekspresi budaya Kutai Kartanegara. Wow, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ke Pak Kabid silakan. Pantun sedikit, juga kah? Sedikit aja, mungkin pantun atau tidak. Saya ingin berpantun sedikit ya. Loh hulung loh bukit, tolong dong sedikit bubarkan acara ini. Terima kasih nih Pak Kabid atas berkenan untuk menjadi narasumber. Kemudian Bu Suderi, mudah-mudahan bisa didengar oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, adik-adik kita untuk lebih menggiatkan tentang budaya. Iya.
Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya kira mungkin sedikit saja Bu Suardi. Artinya alhamdulillah saat ini kita sudah mendekati Erau ya. Insya Allah September Erau. Ya. Nah dengan nantinya pesan-pesan kami ketika Erau adat ini di Tenggarong ini nantinya akan diselenggarakan, ya bagaimana kita masyarakat Kutai Kartanegara ini khususnya itu menjaga marwah itu sendiri. Artinya jangan sampai ternodai lah hal-hal yang selama Erau itu nantinya melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin dilakukan dengan beberapa tindakan-tindakan kejahatan. Ini harapan kami sudah, karena nanti di event Erau ini soalnya di September akan dilaksanakan Erau, mungkin perlu kami informasikan saja nanti teman-teman budaya juga nanti juga informasikan terkait Erau itu, di mana nanti Erau itu akan dilaksanakan di kawasan titik nol ini juga di depan keraton. Nah harapan kami juga bagaimana nanti masyarakat juga di sini menjaga marwah Erau itu sendiri jangan sampai ternodai. Seperti itu harapan kami. Terima kasih Bu Sudari, mudah-mudahan di Erau nanti berjalan baik, lancar, Amin, kemudian semua masyarakat dapat manfaatnya dan berkahnya dari pendahulu juga. Baik, terima kasih. Saya Ardiwin. Mohon maaf apabila ada bahasa atau kata prilogi kami yang kurang berkenan. Satu kalimat dari saya, siapapun yang tidak mengenal budayanya berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.